Si pengubah wujud. Ini adalah kisah dari Selandia Baru. Emma, David, dan putri mereka yang berusia 13 tahun Lily pindah kemari beberapa hari yang lalu. Ikut bersama mereka adalah pembantu rumah tangga, Mary dan putranya John. Suatu malam, udara amat tinggi di Selandia Baru. Kayu bakar terakhir dilempar ke api yang mulai padam. David, kita butuh kayu lagi. Kayu bakar kita tinggal sedikit. Baik, aku akan mencari lebih banyak kayu. Kalian jaga diri ya. David mulai pergi ke hutan. Seorang pria asing duduk di sana dengan banyak kayu yang sudah dibelah. Aku ingin beberapa kayu bakar. Iya, silakan Pak. Itu untuk dijual. David sedang memilih kayu saat ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat orang itu terus mengawasinya. David berjalan mengelilingi tumpukan kayu dan menemukan sesosok mayat yang kelihatan persis seperti pria yang baru saja bicara padanya. Mayatmu terbaring di sini. Siapa kau sebenarnya, ha? Seekor kucing lewat di depan mereka. Si pria asing mulai menyusut dan kulitnya mengelupas menjadi sesosok makhluk mengerikan. Ia merayap ke arah kucing itu, meniru warna, bentuk, dan wujud kucing itu sepenuhnya. Kucing yang asli mati. Oh, tidak. Itu si pengubah wujud. Aku harus pergi dari sini. David berlari menuju rumahnya, tapi kucing itu mengejarnya. Memanjat punggungnya dan mencakar wajah David. David jatuh. Ia ketakutan parah. Tinggalkan aku, pergilah, jangan bunuh aku, tolong. Si pengubah wujud lagi-lagi mulai menanggalkan kulit kucingnya dan mendekati David. Saat wujudnya berubah jadi persis dengan David, David tewas. Semua orang menunggu David di rumah. Ibu, kenapa ayah belum pulang juga? Ia sudah lama sekali. Mungkin si pengubah wujud menangkapnya. Lily terkejut mendengarnya. Siapa si pengubah wujud ini? Katakan, Bu, apa maksudnya John? Saat itulah ibu John menegurnya. John, jangan bicara masalah itu. Tidak apa-apa, Bibi Mary. Ceritakan tentang si pengubah wujud. Orang-orang biasa berkata, si pengubah wujud meniru wujud siapa saja. Amat sulit melihat wujudnya yang sebenarnya. Mereka ditemukan di gunung dan di hutan. Konon saat Tuhan menciptakan dunia, ia membuatnya amat indah. Tapi suatu hari, iblis juga mengirimkan makhluk-makhluknya ke dunia ini. Pengubah wujud adalah salah satu dari mereka. Kapanpun mereka datang, mereka membuat kekacauan. Mereka bisa berganti wujud untuk membunuh setiap orang. Tapi mereka berburu hanya waktu malam. Dan mereka tidak bisa tetap dalam wujud yang sama dalam waktu lama. Karena dengan begitu, mereka bisa mati. Aku takut sekali, Bibi Mary. Itu hanya cerita, Lily. Itu tidak benar. Lalu bel berbunyi. Dan semua orang menoleh ke arah pintu. Lihat, ayahmu pulang. Mary, buka pintunya. Mary membuka pintu. Dan lalu kelelawar berterbangan ke dalam rumah. Hei, dari mana semua kelelawar itu datang? Saat Mary melihat ke depan lagi, ia melihat sosok David berdiri dengan lengan penuh membawa kayu bakar. Mary melihat ke David, matanya merah. Mary mengenalinya setelah melihatnya. Lari semuanya, itu si pengubah wujud. Semua orang terkejut. Tidak seorang pun yang percaya kata-kata Mary. Apa maksudmu, Bibi Mary? Apa ini waktunya bercanda? David masuk dan matanya kini kembali normal. Mary gemetar hebat melihatnya. Ini kayu bakarnya, Emma. Sekarang nyalakan perapiannya. David berjalan ke dalam melihat ke arah Mary. Mary ketakutan. Aku berkata sejujurnya, Bu Emma, ia adalah pengubah wujud yang mengerikan. Itu bukan Pak David. Tolong percayalah padaku. Apa-apaan kau ini, Mary? Semuanya lapar. Tolong sajikan makanan untuk semuanya. Mary sedang di dapur. Lalu David tiba di sana. Mary, tolong buatkan kopi untukku. Siapa kau? Aku tahu Pak David tidak suka minum kopi.
Tiba-tiba David tersenyum dan kulitnya mulai mengelupas. Mary ketakutan setengah mati. Si pengubah wujud dengan cepat mengitari dapur. Ia punya 4 kaki dan wajahnya amat mengerikan. Ia bergerak begitu cepat sehingga sulit dilihat. Dan kali ini ia mengambil wujud Mary. Tubuh Mary roboh dan ia tewas. Lily melihat semua ini. Ia berteriak dan lari. Ibu, tolong aku! Mata Mary jadi sangat merah. Ia terbang dan menangkap leher Lily dan mendorongnya. John dan Emma juga tiba di sana. Mereka berdua terkejut melihat Mary. Apa yang kau lakukan, Mary? Saat itulah Lily bicara. Itu bukan Mary, Ibu. Ia si pengubah wujud yang membunuh ayah dan bibi Mary juga. Aku telah membunuh mereka berdua. Kini giliran kalian. Lily mulai melarikan diri. Mary mencengkram kakinya dan membantingnya ke dinding. Kini si pengubah wujud melepaskan kulit Mary untuk kembali menjadi wujud aslinya. John dan Emma ketakutan melihat penampilannya yang mengerikan. Dalam wujud aslinya, ia bergerak jauh lebih cepat. John baru ingat apa yang telah Mary katakan. John menarik tangan Lily, masuk ke gudang dan mengunci pintunya. Kini si pengubah wujud tidak bisa mencapai mereka dan tidak bisa mengubah wujud lagi. Bibi Emma, kita harus menghadapinya. Kalau dia tidak menemukan tubuh untuk berganti wujud, dia akan mati. Kita harus terus jaga pintu ini tertutup sekarang. Si pengubah wujud menderita parah. Ia mencoba mendobrak pintu sekuat tenaga. Tapi Lily, John, dan Emma menahan pintu itu dengan kuat. Aku harus berubah wujud. Buka pintu, buka pintu. Mereka bertiga amat ketakutan. Si pengubah wujud membuka pintu itu dengan seluruh kekuatannya dan ketiganya jatuh ke lantai. Aku tidak akan melepaskan kalian sekarang. Saat ia bergerak ke arah mereka, Lily melemparkan segala perabot rumah tangga padanya dan mengulur waktunya. John dan Emma juga melemparkan buku-buku dan barang-barang milik pribadi padanya. Ia berteriak lirih saat ia mendekati mereka, lalu ia cepat mundur dan mencoba berubah wujud menjadi Lily. Tapi ia kehabisan waktu dan seluruh kulitnya mulai meleleh. Di tempat dan saat itulah si pengubah wujud tewas. Selesai.